Shalom, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Itu sebabnya saya rindu, karena sekarang ini banyak orang Kristen mengabaikan satu fakta, bahwa mereka adalah imamat yang rajani. Artinya imam sekaligus raja, bukan hanya sekedar imam. Gambaran tersebut ada di kehidupan Raja Daud, yaitu sebagai imam sekaligus raja. Apa itu artinya untuk kita? Harun adalah imam di kemah Musa, sementara Daud membangun sendiri kemahnya dan menjadi imam. Ada perbedaan besar antara kemah Musa dan kemah Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 15, Rasul Yakobus bicara di depan Dewan Rasul dan pengkhotbah di suatu sidang di Yerusalem. Sidang itu digelar agar para rasul yang adalah orang Yahudi dapat memutuskan apa yang harus mereka sampaikan dan beritakan kepada orang percaya yang berasal dari bangsa lain tentang melakukan Taurat. Dalam orasinya, Yakobus mengutip nubuatan Nabi Amos. Yakobus menyatakan bahwa kedatangan Yesus dan kematiannya di salib telah menegakkan kembali kemah atau pondok Daud dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai 19. Orang mengenal pertemuan Musa, orang mengenal kemah pertemuan Musa ratusan tahun sebelum Daud, dan bahwa anak Daudlah, si Salomo, adalah yang membangun bait suci di Yerusalem. Tapi kapan dan di mana pernah ada kemah atau pondok Daud? Saat ia menjadi raja, Daud berpikir, sudah terlalu lama tabut perjanjian hilang dari Yerusalem. Sudah terlalu lama tabut itu ditahan oleh bangsa Filistin. Sementara kemah Musa yang didirikan di Gibeon tidak ada tabut di dalamnya. Daud ingin agar hadirat Allah kembali ke ibu kota kerajaan Israel dan Yehuda. Maka setelah memukul bangsa Filistin mundur dan merebut kembali tabut di dalam 2 Samuel pasal 5, ia membuat kereta yang diperuntukkan mengangkut tabut itu. Di dalam proses perjalanan mengangkut tabut tersebut dalam 2 Samuel pasal 6, seorang anak buahnya secara refleks memegang tabut saat lembu penarik kereta tergelincir. Usa, anak muda itu, langsung mati di tempat. Daud yang ketakutan lalu memutuskan menaruh tabut tersebut di rumah penduduk yang terdekat, yaitu di rumah seorang Gad. Ingat bukan? Goliat juga orang Gad. Di rumah seorang Gad yang bernama Obed-Edom. Obed-Edom artinya pelayan Edom. Edom adalah nama lain dari Esau atau Esau. Dengan demikian menunjukkan bahwa Obed ini adalah keturunan Esau, kakak kembar Yakub. Selama 3 bulan tabut berada di rumah Obed-Edom. Selama itu pula lah
berkat dicurahkan atas rumah dan keluarganya. Nah, Daud mendengar hal ini dan ia menjadi sedikit cemburu dalam rohnya karena ia ingin Allah memberkatinya seperti itu juga. Nah, ini mendorong Daud mengambil tabut itu kembali ke Yerusalem. Bedanya kali ini Daud menyuruh imam-imam memanggulnya di bau sebagaimana diperintahkan Musa. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk tabut tersebut. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Di Tawarikh 15 ayat 1 menjelaskan bahwa kemah atau tabernakel ini adalah serupa tenda. Daud memandang tidak perlu menempatkan tabut di ruang Maha Kudus, di kemah Musa, di Gibeon, dan tidak berniat melakukannya. Maka ia menaruh di Yerusalem dan menikmati berkat-berkat seperti yang dialami keluarga Obed Edom saat tabut berada di rumahnya. Lewat semua rangkaian kejadian ini, saudara, Daud belajar bahwa hadirat Allah bukan berada di kemah, tapi di tabut. Dan Allah memberkati semua orang yang dekat dengan tabut. Dan bahkan seorang kafir yang menurut hukum Musa tidak layak, seperti Obed Edom sekalipun, diberkati karena dekat dengan tabut itu. Yakobus merujuk nubuatan Nabi Amos karena apa yang telah dicapai oleh karena karya Yesus yang sempurna. Di Perjanjian Lama, Allah itu ditakuti. Maka karena itu dengannya dibuat jarak. Hanya imam besar yang pernah melihat rupa tabut di dalam ruang Maha Kudus. Itu pun sekali setahun. Daud melihat melampaui zamannya kepada suatu perjanjian yang baru, yang lebih baik, yang dibangun di atas janji tersebut, di mana semua umat Allah boleh datang dengan berani ke hadirat Allah dan menghadap tahta kasih karunia, diselubungi oleh darah anak domba yang tak bercacat, yang sempurna dan berharga. Kita orang percaya tidak lagi menyembah seorang Allah yang berjarak, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Karena Kristus hidup di dalam kita, kita sedang menyembah dalam pondok Daud, di mana hadirat Allah selalu ada dimanapun kita berada. Kita adalah bait Roh Kudus dan Allah berdiam di dalam kita. Kata 2 Korintus pasal 6 ayat 19. Jadi sebagaimana di zaman Daud, berkat ada di tabutnya, bukan di kemahnya. Berkat yang kita terima bukan karena kita, tapi karena Dia tinggal
di dalam kita. Berkatnya tidak tergantung pada betapa baiknya kita atau betapa kudusnya kita, tetapi betapa baiknya Dia. Saat Nabi Amos katakan supaya sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsaku sebut milikku, kata Amos pasal 9:12. Bangsa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi, berikut perbedaan utama antara kemah Musa dengan kemah Daud. Saudara tahu kemah Musa terdiri dari 3 bagian: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Sedang kemah Daud hanya memiliki satu bagian saja. Di kemah Musa hanya 1 orang yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Sedang di kemah Daud, saudara bisa masuk dan berhadapan langsung dengan tabut perjanjian. Di Mazmur 91, Daud menyebutkan tentang duduk di bawah lindungan yang maha tinggi dan bermalam di bawah naungan yang maha kuasa. Dan Daud memang benar-benar duduk di bayangan tabut perjanjian dan bahkan tidur di samping tabut itu. Dan dia tidak mati. Saat Petrus menyebut kita sebagai imamat yang rajani, ia bicara sebagai batu yang hidup yang dibangun oleh Yesus, sang batu penjuru, dalam bangunan rumah Allah atau bait Allah. Petrus bicara pada kita sebagai batu yang hidup yang menyusun bangunan di mana Allah berdiam. Paulus menyebut kita bait Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Itu berarti kita tidak berada di pelataran, saudara. Kita juga tidak berada di rumah kudus. Tapi kita adalah ruang maha kudus, tempat bersemayamnya
Roh Kudus. Dan perhatikan saat ini banyak orang percaya, banyak orang yang mengaku Kristen yang hidup dalam ketakutan dan penghukuman. Cara mereka mendekati Allah seperti cara orang Lewi. Mereka terus menghitung-hitung dosanya dan mengakui dosanya itu terus menerus. Seolah darah Yesus tidak mampu menghapus dosa itu. Mereka pikir mereka melayani Allah yang bersemayam di gereja. Dan mereka pikir dirinya tidak cukup kudus untuk mendekatinya tanpa mengaku dosa lebih dulu. Padahal dengan melakukan itu mereka menumpukan penghakiman atas dirinya sendiri. Jadi saudara perlu memahami bahwa saudara tidak berada di keimaman Lewi yang sudah mati. Saudara berada di keimaman Yesus Kristus Tuhan. Saudara punya akses langsung. Dosamu kemarin, dosamu sekarang, dan yang akan datang sudah diselesaikan sekali untuk selamanya. Bapa dan Yesus hidup dalam lewat Roh Kudus. Nah, perhatikan ini. Sebab dalam Kristuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan dalam bentuk tubuh jasmania. Dan dalam Kristus kamu telah dijadikan penuh. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kata Kolose pasal 2 ayat 9-10 terjemahan NIV. Itu sebabnya jangan lagi bermental seperti orang Lewi. Atau melayani dia seperti orang Lewi. Sebaliknya bersukacitalah bahwa saudara membawa dia di dalam. Saudara dan dia tidak terpisahkan. Dia hidup di dalammu. Itulah sebabnya saat saudara menaruh tangan di atas orang sakit dan tidak mengatakan Tuhan tolong, tapi lepra, kanker, apapun penyakit, pergi dan mereka sembuh. Itulah sebabnya saat saudara menyuruh roh jahat pergi, mereka kabur. Saudara orang benar dan sang raja hidup di dalam. Sehingga saudara diberikan otoritas itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Saudara perhatikan dalam Markus 16, 17, 18, kata ular di ayat ini menggambarkan roh jahat. Kerajaan Allah sudah tiba dan saat ini ada di dalammu. Sang Raja ada di dalammu dan di dalamku. Tidak heran kita memasuki tahun baru ini dengan mengetahui, dengan memahami, dengan menikmati bahwa tidak akan ada yang menggoyahkanmu karena engkau adalah imamat yang rajani, di mana Kristus tinggal di dalam, menghidupi hidupnya lewatmu dan lewatmu. Makanya jika Kristus di pihak kita, tidak ada, gak ada yang mampu, gak level untuk melawanmu dan melawanku. Haleluya. Amin.